Tak boleh takut pada neraka. Apakah ajaran sesat? Dalilnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi sekaligus menjawab dan menjelaskan pernyataan dari para ustadz Wahabi, para ustadz Wahabi yang menyesat-nyesatkan para ulama ahli tasawuf. Karena para ulama ahli tasawuf telah mengajarkan agar manusia benar-benar hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla saja. Jangan takut kepada siapapun, termasuk jangan takut kepada neraka. Kemudian oleh para ustadz Wahabi mengatakan ini adalah ajaran tasawuf yang sesat. Karena Allah Azza wa Jalla saja menyuruh kepada manusia agar takut kepada neraka, kata Wahabi. Kemudian Rasulullah SAW juga menyuruh kepada manusia agar takut kepada neraka. Ini menurut orang-orang Wahabi yang salah fikir. Orang-orang Wahabi itu telah menyesat-nyesatkan para ulama ahli tasawuf yang alim-alim. Sedangkan mereka sendiri telah salah fikir. Salafi, salah fikir. Wahabi salafi berarti Wahabi salah fikir. Wahabi mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla saja menyuruh kepada manusia agar manusia takut kepada neraka, kata Wahabi. Tapi Wahabi salah memahami makna ayat. Kemudian Wahabi mengatakan Rasulullah SAW saja berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Masa kita enggak boleh takut kepada neraka, kata Wahabi. Oleh sebab itulah mari kita kupas tuntas dalil-dalil yang digunakan oleh Wahabi dan insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, Wahabi menggunakan salah satu dalil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-24. Qala Allahu Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. U'iddat lil kafirin. Yang artinya, fattaqu, maka takutlah oleh kalian an-nar, pada neraka. Allati, yang waquduha. Waquduha, bahan bakarnya neraka, an-nasu, yaitu manusia. Wal hijaratu, dan batu-batu. U'iddat, yang dipersiapkan terhadap neraka, lil kafirina, kepada orang-orang kafir. Jadi neraka itu sebenarnya dipersiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang mukmin ini hendaklah takut kepada Allah saja, hanya takut kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa, kita ini memohonnya kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Yang kita minta hanya Allah, bukan neraka. Kita bukan minta kepada neraka. Kita juga bukan minta kepada surga, tidak. Kita tidak minta kepada surga, kita juga tidak minta kepada neraka. Tetapi kita hanya minta kepada Allah. Oleh sebab itulah, saudara-saudaraku yang di kaum Wahabi ini harus menyadari, kalau seandainya Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa memohon kepada Allah, berlindung dari gandasnya neraka, yang dipinta hanya Allah, berarti hakikat yang ditakuti hanya Allah, yang dijadikan harapan hanya Allah. Agar iman kita, i'tiqad kita, akidah kita benar-benar murni, lurus, selurus-lurusnya, tidak bengkok sama sekali. Kalau manusia diajari takut kepada neraka, maka dia akan mintanya kepada neraka. Kemudian kalau seandainya manusia ini diajari untuk mengharapkan surga, maka dia mintanya kepada surga, bukan kepada Allah. Jadi kemurnian tauhid, kemurnian akidah iman kita hanya kepada Allah. Dasarnya ini hadis sahih
riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha al-jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Yang artinya, man bermula siapa saja sa'ala yang meminta oleh dia man Allah kepada Allah, al-jannata minta surga, thalatha marratin sebanyak 3 kali, qalatil jannatu maka akan berkata oleh surga, Allahumma ya Allah adkhil masukkanlah oleh engkau hu pada dia man al-jannata ke dalam surga. Ternyata surga pun berdoa. Mengapa? Karena orang itu mintanya kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Sehingga surga pun berdoa. Oleh sebab itulah benahi akidah kita, etikot kita, keimanan kita. Kita hanya diajari takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa man istajara minan nari thalatha marratin. Wa man dan bermula siapa saja istajara yang minta perlindungan oleh dia man. Minta perlindungan kepada siapa? Tentu hanya kepada Allah. Minan nari daripada neraka thalatha marratin sebanyak 3 kali. Jadi minta perlindungannya hanya kepada Allah, bukan minta perlindungan kepada neraka. Tapi minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, yang dipinta hanya Allah. Sebanyak 3 kali, qalatin naru, maka akan berkata an-naru oleh neraka. Neraka pun berdoa, Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ya Allah, ajir, lindungilah oleh engkau hu pada dia man, minan nari daripada neraka. Ini doanya neraka. Jadi surga dan neraka itu sama-sama makhluk ciptaannya Allah. Sehingga kita tidak boleh takut kepada neraka, dan jika kita juga tidak boleh mintanya kepada surga. Kita hanya minta kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla saja. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhrajah telah memuatkan hu pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2572. Wan Nasa'i fil Mujtaba dan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Mujtaba nomor hadis 5521. Wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 4340. Wa Ahmadu fi Musnadi dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 13173. Jadi sekali lagi bahwa ajaran para ulama tasawuf itu memiliki dasar dalil yang kuat, karena mereka mengajarkan agar manusia hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Al-khawfu war-roja, takut dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja, tidak kepada yang lainnya. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunyal akhirah. Akhirul kalam, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.